Selanjutnya sintesis protein. Nah, sintesis sendiri ini artinya penyusunan. Di dalam sel terjadi penyusunan protein. Protein sendiri tersusun oleh asam amino. Sintesis protein yaitu proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida atau protein. Nah, sintesis protein ini berlangsung di ribosom. Ribosom sendiri ini diproduksi di inti sel. Terdapat dua tahapan sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi sendiri yaitu proses pembentukan messenger RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Jadi mRNA ini dibentuk berdasarkan DNA dicetak oleh DNA. Translasi yaitu proses penterjemahan kodon mRNA sehingga dihasilkan protein. Secara sederhana, mekanisme sintesis protein yaitu mulai dari DNA, kemudian menghasilkan mRNA. Setelah menghasilkan mRNA, baru dihasilkan protein. Oke. Sebelum dilanjut ke reproduksi sel, kita akan lihat proses transkripsi. Ada 3 tahapan yang terjadi di transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan pindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi
inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Mekanisme yang ketiga yaitu reproduksi sel. Nah, ini reproduksi sel merupakan proses penggandaan materi genetik atau DNA yang terdapat di dalam nukleus yang menghasilkan sel-sel anakan yang memiliki materi genetik yang identik ataupun non-identik. Ada 3 jenis reproduksi sel, yaitu yang pertama ada amitosis. Amitosis ini tidak melalui fase pembelahan sel, terjadi pada mikroorganisme, misalnya bakteri. Jadi kalau bakteri ini misalnya dengan pembelahan binir. Yang kedua ada mitosis. Mitosis ini melalui fase pembelahan sel dengan anakan yang bersifat identik. Dan kalau mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Lalu yang ketiga ada meiosis. Meiosis ini terjadi melalui fase pembelahan sel dengan anakan yang non-identik. Terjadi pada sel kelamin, misalnya sel telur dan sel sperma. Oke, kita lihat prosesnya, proses reproduksi sel pada tahapan mitosis. Mitosis. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into 2 identical daughter nuclei. It is divided into 4 key phases. Nah, fase mitosis yang pertama ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini proses pembelahan sel, yaitu sitokinesis. Sitokinesis membentuk 2 sel yang utuh, kemudian terjadi persiapan untuk pembelahan sel kembali yang disebut dengan interfase atau disebut juga fase istirahat. Fase
fase istirahat. Setelah fase istirahat ada profase. Profase ini awal dari pembelahan sel. Kromatin, benang-benang kromatin menebal menjadi kromatid, selanjutnya kromatid menjadi kromosom dan dilengkapi oleh sentromer. Juga ada nukleolus, kemudian nukleus melebur, membran nukleusnya melebur, dan sentrosom menuju ke kutub masing-masing. Juga menghasilkan benang spindle. Pada tahap metafase, kromosom ini melekat pada benang spindle dan berada di garis bidang ekuator. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them. Selanjutnya, pada tahap anafase, the sister chromatids separate at the kinetochores and the daughter chromosomes kromatid akan tertarik oleh benang spindle menuju kutub masing-masing. Ini pada tahap anafase. Selanjutnya pada tahap telofase, kromosom kromatid berpisah dari benang spindle, terbentuk lagi nukleus, kemudian sitokinesis. Ini sudah terbentuk dua sel, yang sempurna. Ini pada sel tumbuhan terbentuk dinding sel pemisah, kemudian sel menjadi memanjang dan selanjutnya menjadi dua sel. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Kita simpulkan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang mekanisme atau proses yang terjadi dalam sel, yaitu transportasi sel. Kita tadi membahas tentang transport aktif dan transport pasif. Lalu transport aktif itu transportasi yang memerlukan energi, transport pasif transportasi sel tanpa memerlukan energi. Lalu sintesis protein ada dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Pada tahap transkripsi menghasilkan mRNA atau messenger RNA, sedangkan pada tahap translasi mRNA menghasilkan protein. Kemudian pada reproduksi sel ini ada 3 jenis. Yang pertama ada amitosis. Amitosis terjadi pada sel bakteri. Amitosis ini tanpa adanya fase pembelahan, sedangkan mitosis terdapat fase pembelahan terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Lalu yang ketiga ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini terjadi pada sel kelamin, misalnya sel ovum dan sel sperma. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.